Oke, Android Studio-nya sudah siap ya. Kita akan mulai membuat project baru. Ya, tapi sebelum itu kita lihat dulu caranya untuk membuat aplikasi di Android Studio. Ya, jadi kita setup dulu, sudah install JDK, sudah install Android Studio, ya, lalu bikin project. Berikutnya kita akan menulis code-nya, nambahkan aset, gambar kalau perlu ya. Lalu kita build dan run, ya, hubungkan ke device langsung atau ke emulator. Lalu ini diulang-ulang terus ya, debug, bisa profiling, bisa dites, dan terakhir kalau sudah selesai ya maka kita bisa lakukan yang namanya publishing. Ya, tapi untuk alasan tertentu kita tidak akan melakukan publishing, dalam hal ini tidak akan publish sampai ke Google Play Store ya. Nah, bisa dilihat di sini saya juga sudah membuka Android Studio-nya. Ya, kalau ini adalah kali pertama teman-teman membuka Android Studio, maka bentuknya seperti ini ya, kosongan saja. Tapi nanti kalau sudah pernah ada project yang dibuat di Android Studio, dia akan muncul di sebelah kiri. Ya, kalau mau bikin baru maka start a new Android Studio project. Kalau buka bisa yang pakai sebelah kiri maupun open an existing Android Studio project ya. Nah, kita langsung aja deh coba create project baru ya, start a new Android Studio project. Nah, untuk saat ini ya kita akan selalu menggunakan project template dengan activity kosongan. Ya, nanti kalau sudah mengetahui konsep dasarnya membuat sebuah aplikasi Android, teman-teman bisa menggunakan template yang disediakan di sini. Ya, ada banyak template. Ya, untuk saat ini kita mulai dengan activity kosongan, langsung diklik next. Kemudian ada layar baru, ya. Silakan diberi nama, ya, aplikasinya, misalkan Hello Android. Ya, package name ini adalah nama Java package kita, ya, dan sebaiknya untuk package name itu diganti. Ya, ada alasannya. Kalau kita biarkan com.example lalu mau dipublish di Google Play Store, Google akan menolak aplikasi kita secara langsung ya. Play Store melarang aplikasi yang masih menggunakan nama package default com.example ya. Potensi konfliknya untuk com.example ini sangat besar. Ya, sehingga gunakan package name yang dirasa unik ya. Biasanya ini adalah nama domain yang dibalik ya. Jadi misalkan teman-teman punya domain ubaya.com, maka package name-nya adalah com.ubaya ya. Belakangnya itu biasanya langsung dari nama aplikasi kita terus disambung semua ya. Nah, ini teman-teman boleh pakai com example dulu untuk sementara ya. Sementara itu kalau teman-teman punya domain baru bisa diisikan ya. Sekarang pakai com.example enggak apa-apa, atau bisa pakai domainnya Ubaya dulu. Misalkan id.ac.ubaya .infor ya, misalkan seperti infor tidak boleh ya karena if ya. Informatika mungkin ya, cukup seperti ini aja ya. Ini sudah cukup unik banget. Save location boleh diubah ya. Saya akan ubah dulu ke tempatnya dokumen saya biasanya. Ya, misalnya ke sini. Language tentu saja biarkan aja pilih Kotlin. Minimum SDK biarkan juga mengikuti saran dari Android Studio ya. Di sini ada keterangannya, your app will run on approximately 99,8% devices. Ya, ini ada maksudnya. Tapi untuk sekarang biarkan aja. Nomor API itu maksudnya adalah versi dari Android-nya.
Ya, jadi setiap Android itu punya nomor API-nya sendiri-sendiri. Misalkan API 16 itu yang disebut dengan Android 4.1, nama pasarnya adalah Jelly Bean. Ya, minimum API level ini menandakan minimum Android OS ya versinya yang bisa menjalankan aplikasi kita. Ya, jadi misalkan kalau kita set minimum SDK-nya adalah API 16 alias Android 4.1 Jelly Bean, maka semua device Android yang OS-nya itu adalah Android 4.1 dan setelahnya itu bisa menjalankan. Ya, tapi kalau OS di device-nya misalkan masih gingerbread, maka dia tidak akan bisa menjalankan. Ya, ini silakan diperkirakan sesuai kebutuhan ya. Kalau memang butuh menjangkau sebanyak mungkin device, maka gunakan aja API 16. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman membutuhkan satu fitur yang benar-benar spesifik dari sebuah OS tersebut, ya misalkan fitur X itu baru muncul di Android Lollipop misalkan, ya maka boleh dinaikkan. Ya, sambil kita biasanya tetap menarget sebanyak mungkin device. Ya, ini akan saya biarkan tetap di API 16. Kalau sudah, klik finish. Ya, lalu ditunggu sampai Android Studio-nya selesai membuatkan project. Nah, ini ya, minimum API level itu adalah ini penjelasannya. Ya, aplikasi yang dibuat bisa diinstal pada versi Android paling rendah itu sama dengan API level ini. Kalau lebih tinggi, lebih banyak widget dan tool yang tersedia. Kalau lebih rendah, lebih banyak device yang bisa menjalankan aplikasi. Ya, ini contohnya. Nah, tunggu prosesnya sampai selesai. Ya, dan pada kesempatan pertama ini kita harus online ya. Bisa terlihat di Android Studio saya sekarang dia lagi download yang namanya Gradle. Ya, Gradle ini apa? Ada penjelasannya nanti ya. Tapi secara umum dia yang bertugas untuk mengcompile aplikasi kita ya. Gradle ini wajib ada dan pada kesempatan pertama waktu kita membuat project itu kita harus connect ke internet ya. Dia akan mendownloadkan Gradle yang baru, kemudian mendownloadkan berbagai macam plugin yang paling baru dan sesuai untuk project kita. Ya, jadi pastikan teman-teman masih terkoneksi ke internet pada pembuatan project yang pertama ini ya. Oke ya, sambil menunggu ya, nanti ini makan waktu kurang lebih 3 menitan, tapi ya tergantung koneksi internet ya. Nah, ini harus ditunggu dan tidak boleh ada errornya. Ya, ini masih jalan ya. Di sini ada tulisannya to processes running. Ya, itu betulan harus ditunggu sampai selesai. Nah, ini ya tadi Gradle. Ya, dia adalah sebuah build system. Dia punya tanggung jawab untuk melakukan proses building atau compiling dari source code kita yang filenya adalah .kotlin, .kt, atau .java hingga menjadi satu file terkompres yaitu namanya APK, ya Android Package Kit. Ya, teman-teman yang sudah sering install APK di luar Google Play Store harusnya sudah familiar banget dengan istilah ini ya. Kalau di Windows kita taunya executable, exe. Kemudian Gradle juga memastikan file-file project Android dan plugin serta dependensinya itu selalu update dan berjalan dengan baik. Ya, maka untuk melakukan ini si Gradle itu butuh koneksi internet ya, supaya dia bisa ngecek ke repository dan mendownloadkan file-file yang terbaru. Ya, ini sepertinya dia masih download ya cukup banyak. Ditunggu aja.
Ya, sambil menunggu kita sambil melihat user interface-nya Android Studio, ya. Untuk project structure sementara ini masih kelihatan acak-acakan, ya, seperti ini. Tidak masalah, nanti kalau Gradle-nya sudah selesai, maka kita akan melihat versi yang lebih ringkas. Ya, ini kelihatannya menyeramkan banget ya. Ada folder main, Java, ID, AC, Ubaya, Informatika, Hello World, baru sampai di main activity-nya. Nah, kurang lebih seperti ini nanti tampilannya. Ya, bagian atas itu ada tombol untuk run dan debug. Di sini ya, saya munculnya di ujung kanan atas. Ini run, ini debug. Berikutnya editor window ya, yang di tengah ini. Ya, ini ada kita bisa melakukan coding nanti di sini. Yang sebelah kiri ini adalah Project Explorer. Nah, ini Gradle saya berarti agak selesai, ya. Kebetulan sudah selesai. Bisa terlihat di sini strukturnya jadi jauh lebih sederhana. Ya, ini struktur secara Android. Kalau struktur project aslinya itu ada di menu project. Ya, ini yang kita lihat tadi, yang foldernya cukup panjang sampai ke dalam ya. Nah, ini biarkan aja di Android ya. Kita perlu yang versi ringkas seperti ini. Biarkan aja. Di sebelahnya Run Debug Tools, ini ada berbagai macam tool untuk mendownload SDK yang baru, untuk membuat AVD atau emulator yang baru, ya, melakukan manajemen Android Virtual Device. Kemudian di bagian bawah, ya sekarang lagi tertutup, tapi nanti kita bisa buka bagian ini. Ya, ada yang namanya Locket. Ya, Locket ini adalah sebuah tools yang bisa membaca pesan dan layanan yang sedang berjalan pada emulator ataupun device yang terhubung ke Android Studio. Ya, ini sangat penting untuk proses debug aplikasi, terutama pada saat aplikasinya sekarang ini sedang berjalan. Ya, nanti pesannya bisa ada ratusan, ya, banyak sekali pesannya, enggak perlu bingung. Ya, nanti bisa di-filter, ya, pakai search di sini. Nah, struktur project-nya kurang lebih seperti ini, ya. Di app itu bisa dibuka, ada manifest, ada file namanya Android manifest.xml. Ya, ini penting untuk memberi informasi yang mendasar kepada OS Android. Ya, misalkan nama aplikasi, kemudian nama activity pertama yang akan dijalankan waktu aplikasi kita diluncurkan. Kemudian di folder Java ada nama package kita sendiri. Ya, disinilah tempat semua file program Java maupun Kotlin yang akan kita kembangkan. Lalu ada folder crash, ini resources. Ya, ada beberapa folder lagi. Drawable itu adalah aset gambar. Layout itu adalah user interface layout. Mipmap ini untuk icon launcher-nya bisa dimodifikasi nanti. Values ini berbagai data yang sudah disiapkan sama Android Studio ya, ada tentang warna, ada string dan ada style. Ya, nah ini adalah tampilan project Android ya, tapi bukan struktur nyatanya ya. Struktur nyatanya tadi kalau menggunakan menu project ya. Ini dibuat supaya kita lebih terfokus ya. Kalau mau bikin kelas baru berarti di sini. Kalau mau nambahkan gambar baru berarti di drawable. Mau bikin layout baru berarti di layout dan seterusnya. Ya, ini struktur aslinya tadi yang kalau kita menggunakan struktur project ya jadinya panjang sekali dan ada beberapa file yang tidak semestinya kita edit ya. Bandingkan dengan yang sebelah kanan ya, lebih rapi dan lebih ringkas.
Nah, untuk SDK Manager, ya, kita diberikan Android SDK Manager, ya, ini membantu kita untuk mengunduh SDK tools, platform, dan komponen lain yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi Android. Ya, untuk buka SDK Manager bisa klik tombol ini ya. Ya, simbolnya seperti kotak, ada panahnya. Saya akan coba besarkan. Ya, ini simbolnya. Ya, ini namanya SDK Manager. Ya, tinggal diklik. Lalu ada berbagai macam tools di sini ya. Ada SDK Platform, ada SDK Tools, dan seterusnya. Ya, kalau ada update available boleh diupdate. Ya, misalkan ini Android 10 Plus saya ya, atau Android R itu ada update available ya, boleh diupdate. Dan tentu saja ini berarti connect ke internet ya. Ya, seperti itu bisa di-apply atau di-OK. Nanti akan muncul konfirmasi seperti ini, akan download lagi. Ya, ukurannya berapa, terus ukuran di disknya kira-kira nanti berapa. Ya, kalau mau diupdate bisa di OK. Ya, dan tentu saja karena ini namanya update harus connect internet ya. Ya, jadi yang pertama adalah Software Development Kit ya, SDK. Dia adalah tools pengembangan, isinya library, emulator, debugger, dokumentasi, dan lain-lain yang nanti berguna untuk mengembangkan aplikasi Android. Tentu saja setiap versi yang lebih baru itu punya tambahan fitur baru ya dibandingkan dengan versi API sebelumnya. Ya, sebagai contoh Android R atau Android 10 Plus ya, kita belum punya nama resmi untuk Android R. Ya, kalau Android 10 kita nyebutnya Android 10 ya. Dengan codename-nya sebenarnya Key. Ya, kalau teman-teman ngikuti perkembangannya Android ya, biasanya nama dari OS Android itu adalah nama hidangan penutup ya, dessert. Tapi khusus untuk Key kayaknya Android susah menemukan nama makanan yang diawali huruf Q, maka dia nyebut ya sudahlah Android 10 ya. Lagi ngetren mungkin mau nyangin Windows 10 juga ya. Nah, sejauh ini kita belum punya nama resmi untuk Android R API level 30 ya. Maka biasanya memang ditulis Android 10 Plus gitu aja. Nah, jadi kalau kita mau mengembangkan aplikasi untuk device-nya Marshmallow, apakah berarti kita perlu download API level 24? Ya. Nah, jawabannya adalah tergantung fitur apa saja yang ingin kita gunakan pada aplikasi kita. Ya. Kalau kita ingin membuat aplikasi yang bisa membaca sidik jari pengguna, misalkan, dan fitur itu baru ada di Marshmallow, maka kita harus install API level 24. Ya, tapi kalau hanya ingin menggunakan fitur standar, ya, maka bisa digunakan API level yang lebih rendah. Ya, API level lebih tinggi berarti lebih banyak widget dan tool yang tersedia, tapi lebih sedikit device yang mendukung. Ya, sebagai contoh, tentu saja, oh ini belum selesai ya, tentu saja jumlah device yang sudah ready dengan Android R itu masih sangat sedikit sekali. Ya, bahkan yang sudah dapat Android 10 ini mungkin hanya 1% aja dari seluruh device yang ada di seluruh dunia. Ya, sebagian besar sekarang sepertinya lagi berada di Marshmallow atau Nougat atau Oreo. Ya, kalau API-nya lebih rendah, berarti kita bisa menarget lebih banyak device. Ya, nah itu kurang lebih secara garis besar perkenalan ke Android Studio-nya. Ya, berikutnya kita akan melihat bagaimana caranya kita menjalankan aplikasi yang kita kembangkan ini. Ya, ada dua cara tadi, bisa menggunakan emulator dan bisa menggunakan real device ya.
smartphone kita bisa dipasang ke PC atau ke laptop, kemudian kita bisa menjalankan aplikasi kita di HP langsung, ya. Untuk caranya menjalankan aplikasi ini, saya akan berikan pada video terpisah ya, jangan kemana-mana, tetap di sini ya, kita akan saksikan videonya bagaimana caranya menjalankan aplikasi di emulator maupun pada peralatan smartphone Android.